warahmatullahi wabarakatuh. Saya Video Puspitasari dengan NIM 44432300097. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas tentang enzim. Enzim adalah biomolekul yang biasa menjadi katalisator dalam reaksi kimia biologis, dan enzim juga mempercepat reaksi tanpa ikut dalam prosesnya. Selanjutnya ada struktur dari enzim. Nah, untuk struktur dari enzim sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu apoenzim, kofator, dan juga enzim. Jadi apoenzim sendiri itu adalah bagian protein dari enzim, dan yang kedua ada kofator, yaitu non protein yang dibutuhkan untuk enzim agar berfungsi dengan baik. Yang ketiga itu ada koenzim, yaitu enzim yang sudah aktif yang terdiri dari kofator dan juga apoenzim. Selanjutnya ada mekanisme dari enzim sendiri. Nah, untuk mekanisme kerja enzim itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada teori kunci gembok, dan yang kedua itu induktif atau keseluruhan induksi. Untuk yang kunci gembok sendiri itu seperti substratnya memiliki bentuk yang spesifik dan cocok dengan enzimnya. Jadi seperti gembok dan juga kuncinya, jadi saling melengkapi. Dan untuk yang kedua itu, jadi enzimnya itu melakukan perubahan konformasi saat substrat diberikan gitu. Jadi enzimnya itu mengikuti bentuk dari substratnya. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi dari enzim. Nah, untuk klasifikasi dari enzim ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada oksidoreduktase, yang kedua itu ada transferase, yang ketiga itu ada hidrolase, yang keempat itu ada liase, yang kelima itu ada isorease, yang keenam itu ada lease. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama itu ada suhu, pH, substrat, dan yang terakhir itu ada inhibitor. Nah, untuk suhu sendiri itu ini dia konsentrasi substratnya itu kalau misalkan lebih tinggi, dia bakal lebih cepat juga untuk proses. Nah, untuk yang ketiga ini, yang konsentrasi substrat ini, jika konsentrasi substratnya tinggi, dia akan lebih cepat untuk proses menjenuhkan enzimnya. Nah, untuk yang terakhir itu inhibitor. Nah, untuk inhibitor ini, dia itu molekul yang dapat menghambat aktivitas enzim gitu. Selanjutnya itu ada fungsi dari enzim. Yang pertama itu sebagai katalisator, yang kedua itu ada sebagai spesifitas, dan yang ketiga itu sebagai metabolisme katalisator. Ketiga itu ada regulasi metabolisme. Nah, yang pertama itu sebagai katalisator. Nah, katalisator sendiri itu adalah percepat proses yang terjadi dalam tubuh seperti pencernaan dalam tubuh manusia gitu. Selanjutnya itu sebagai spesifitas. Nah, enzim sendiri itu dia sangat spesifik ya, hanya bekerja pada substrat tertentu. Nah, yang terakhir itu sebagai regulasi metabolisme. Nah, regulasi metabolisme ini sendiri adalah mengatur jalannya metabolisme dengan mengontrol laju reaksi kimia dan juga sel. Selanjutnya itu ada jenis enzim berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada oksidoreduktase, yaitu mengkatalis reaksi reduksi dan oksidasi. Yang kedua itu ada transferase yang memindahkan gugus fungsi dari satu molekul ke molekul yang lain. Yang ketiga itu ada hidrolase, memecah ikatan dengan tambahan air. Yang keempat itu ada liase, yaitu pemecahan tanpa air. Yang kelima itu ada isomerase. Nah, isomerase ini mengkatalis reaksi isomerisasi. Nah, yang terakhir itu ada yaitu menggabungkan dua molekul menjadi satu. Selanjutnya itu ada contoh enzim. Yang pertama itu ada amilase, yang kedua itu ada lipase, yang ketiga itu ada protease. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang enzim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.